Kenapa Papua tidak bisa melakukan referendum? Ini dia penjelasannya. Sejarah Papua adalah sejarah panjang bangsa Indonesia. Perjuangan para pahlawan dalam merebut wilayah Hindia Belanda tidak hanya mengorbankan harta, tetapi juga linangan air mata dan darah. Papua dari awal sudah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Republik Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda membentang dari wilayah paling barat yaitu Aceh hingga bagian paling timur yaitu Papua. Nilai sejarah Papua berbeda dengan Timor Timur. Papua merupakan bagian dari Hindia Belanda yang harus masuk ke dalam wilayah NKRI. Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak akan berarti apa-apa jika Papua tidak masuk dalam lingkup Nusantara. Perebutan kemerdekaan Indonesia adalah mencakup wilayah-wilayah yang pernah dikuasai Hindia Belanda. Ada beberapa wilayah yang dijajah negara Inggris dan Portugis, tetapi kita tidak berusaha mengambilnya. Papua Barat memiliki makna karena banyak tokoh-tokoh nasional yang dibuang ke Boven Digul. Jadi jauh sebelum tuntutan referendum di Bumi Cendrawasih, sudah terjalin ikatan emosional antara Indonesia dengan masyarakat asli Papua. Seperti diketahui bahwa tokoh separatis Papua Beni Wenda terus menggaungkan tuntutan referendum kemerdekaan dari Indonesia. Bahkan beberapa waktu lalu, Beni Wenda mengangkat dirinya sebagai Presiden Papua Barat yang ditentang oleh berbagai pihak, termasuk OPM sendiri. Hal ini diperkeruh oleh Veronica Koman, seorang WNI keturunan yang dengan berbagai alasan selalu meneriakan kemerdekaan bagi Papua. Namun bukan hanya hukum nasional yang melarang referendum bagi Papua, melainkan juga hukum internasional. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, terdapat dua alasan kuat Papua tidak bisa melakukan referendum keluar dari NKRI. 1. Indonesia tidak mengenal referendum untuk penentuan nasib sendiri bagi daerah yang sudah masuk menjadi wilayah NKRI. Kedua, hukum internasional, yaitu Konvensi Politik dan Hak Sipil, serta Konvensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Konvensi ini mengatakan sebuah negara yang berkuasa secara sah atas wilayahnya boleh melakukan langkah-langkah apapun, termasuk langkah militer untuk mempertahankan wilayahnya. Sementara itu, di lain kesempatan, seorang guru besar hukum internasional Universitas Diponegoro, Edi Pratomo, mengatakan bahwa Papua secara otomatis menjadi daerah kekuasaan Indonesia berdasarkan prinsip uti presidentis juris. Ini adalah prinsip penetapan batas-batas negara yang baru merdeka dari penjajahan dengan memastikan wilayahnya kembali. Wilayah-wilayah koloni dulu kalau merdeka harus wilayah yang batas-batasnya itu batas wilayah koloni. Makanya Malaysia nggak masuk, Singapura nggak masuk karena mereka bukan jajahan Belanda, ucap Edi. Menegaskan maksudnya, Edi kemudian menuturkan, sehingga pada saat Indonesia merdeka, itu harus termasuk Irian Jaya, tidak boleh dipisah. Edi lantas mematahkan argumen sejumlah pihak yang menyatakan bahwa Papua tidak pernah mengakui proklamasi 1945 dan tidak ikut dalam perjuangan kemerdekaan RI. Ini sangat mudah dipatahkan. Orang Batak, orang Padang, orang Sunda, orang Jawa, orang Dayak, dan seterusnya itu juga tidak pernah ada deklarasi mengakui proklamasi. Tetapi mereka bagian dari Indonesia berdasarkan prinsip uti possidetis juris, kata Edi. Ia juga mematahkan argumentasi bahwa Papua adalah bagian dari Belanda dengan nama Netherlands New Guinea berdasarkan konstitusi negeri kincir angin pada tahun 1898. Kami sudah meneliti, tidak ada yang menyebutkan itu dalam Konstitusi 1898. Lagi pula, Indonesia merdeka tahun 1945. Pada waktu Indonesia merdeka, konstitusi yang berlaku di Belanda itu adalah Konstitusi 1938. Pasal 1 konstitusi itu menyebutkan kerajaan Belanda itu termasuk Indonesia, tidak ada khusus Papua, ungkap Edi. Edi mengakui bahwa Belanda sempat memasukkan nama Netherlands New Guinea dalam konstitusinya. Namun kemudian Indonesia marah hingga akhirnya pihak internasional datang untuk menengahi. Kemudian konstitusi itu dihapus pada tahun 1963 karena ada kesepakatan New York pada tahun 1962.
Berlandaskan kesepakatan tersebut, Indonesia juga diwajibkan menggelar referendum yang dikenal dengan nama Penentu Pendapat Rakyat Papua atau PPRA. Dan hasil PPRA tersebut menunjukkan bahwa warga Papua ingin bergabung dengan Indonesia. Edi mengakui ada banyak pihak yang mempertanyakan keabsahan PPRA karena tidak menggunakan sistem one man one vote. Menurut Edi, metode pemungutan suara ini sudah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Papua. Ternyata dalam kesepakatan New York, sistem voting seperti apa itu harus dikonsultasikan dengan tokoh-tokoh adat terlebih dahulu, baru nanti kemudian dilaporkan. Jadi perjanjiannya sendiri tidak menentukan harus one man one vote. Tokoh adat memutuskan memakai perwalian, ungkap Edi. Di luar semua perang klaim ini, secara umum ada dua syarat bagi satu wilayah untuk memisahkan diri berdasarkan hukum internasional. Ada dua syarat, harus ada konstitusi di negara induk dan mendapatkan pengakuan internasional. Papua kalau mau memisahkan diri harus ada proses konstitusional, padahal undang-undang kita tidak mengatur pemisahan diri. Kalaupun mau, harus dirubah dulu bunyi Undang-Undang Dasar 1945, ungkap Edi. Demikianlah narasi mengenai kenapa Papua tidak bisa melakukan referendum.